Seorang ibu bisa menularkan HIV kepada bayinya dengan 3 cara. Satu, pada waktu di dalam rahim, bayi masih di dalam rahim. Yang kedua adalah pada waktu lewat jalan lahir. Kemudian yang ketiga adalah melalui pemberian air susu ibu. Risiko penularan dari ibu kepada bayi sewaktu bayi masih berada di dalam kandungan sebetulnya paling minimal dibandingkan ketiga cara yang lain, ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di dalam ari-ari darah ibu dan darah bayi itu dalam keadaan terpisah, jadi tidak tercampur. Oleh sebab itu risiko penularan sesungguhnya kecil, kecuali kalau ari-ari tersebut atau plasenta itu terinfeksi oleh kuman lain, misalnya seperti malaria atau peradangan-peradangan yang tidak spesifik lainnya. Nah, penularan dari ibu kepada bayi sewaktu di dalam rahim sebetulnya terjadi pada saat dekat-dekat persalinan, pada mana mulai terjadi rahim itu mulai berusaha mengeluarkan bayi, ya. Jadi di sanalah mulai plasenta atau ari-ari itu akan lepas, jadi ada pembuluh darah yang terputus. Disitulah ada risiko untuk penularan dari ibu ke bayi. Itu sebabnya dalam kasus-kasus kelahiran dengan cara seksio sesaria, seksio sesaria harus dimulai pada saat rahim belum mengadakan kontraksi atau mulai ada gerakan untuk mengeluarkan bayinya. Jadi itu adalah saat yang paling aman untuk melakukan pencegahan. Cara penularan yang kedua pada waktu bayi melewati jalan lahir. Pada saat bayi akan lahir, maka rahim mengadakan kontraksi atau gerakan untuk mengeluarkan bayinya. Pada saat itu, maka liang vagina akan mengeluarkan cairan-cairan lendir yang berguna untuk melumasi jalan lahir sehingga bayi aman, tidak luka banyak pada saat dan ibu juga tidak kesakitan pada saat lewat jalan lahir tersebut. Nah, dalam situasi itu banyak terjadi pembuluh darah yang putus. Jadi kita sangat bisa bayangkan bahwa banyak darah, banyak lendir di sana, kontak dengan bayi, ya. Nah, yang kita tidak banyak ketahui adalah bahwa lendir yang dihasilkan oleh vagina pada saat bayi akan lewat di jalan lahir itu banyak mengandung sel limfosit. Nah, kita tahu bahwa sel limfosit ini adalah sel yang diinfeksi oleh HIV. Oleh karena itu, risiko pada saat melewati jalan lahir ini menjadi sangat besar. Kemudian yang ketiga, penularan melalui air susu ibu. Air susu ibu juga kaya dengan sel-sel limfosit, ya. Jadi itulah sebabnya banyak virus HIV bisa ditemukan di dalam ASI. Dan risiko akan makin besar apabila ada luka baik pada bayinya maupun pada ibu, pada puting payudara ibu. Luka pada bayi yang saya maksud adalah luka pada mulut sehingga ada bukaan, ya. Jadi ada bukaan untuk jalan masuk untuk virus yang berada di dalam ASI. Kemudian risiko lain dari ASI yang harus dipikirkan baik-baik adalah bahwa ASI diberikan dalam jangka waktu panjang. Jadi kita sebetulnya pada waktu pemberian ASI maka virus bisa menular karena kontak yang berkepanjangan.